Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di mata kuliah Estetika Bentuk dengan saya Previa Pramesti. Dan kali ini kita akan melanjutkan di materi sebelumnya ya. Kali ini tentang unsur-unsur Dwimatra. Unsur pertama yang akan kita pelajari adalah warna. Warna merupakan kesan yang timbul oleh pantulan cahaya terhadap suatu permukaan benda yang ditangkap oleh mata kita, atau pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Warna-warna yang dapat tertangkap oleh mata normal hanya berkisar pada range tertentu ya, pada spektrum dari warna merah hingga ungu. Sedangkan antara spektrum warna infrared ke atas dan ultraviolet ke bawah hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat khusus. Kita lihat ya gambarnya ya, ini dia. Bila seberkas cahaya atau sinar putih memasuki dan menembus sebuah prisma kaca bening, maka cahaya tersebut akan menyebar di dalam prisma yang selanjutnya memancarkan cahaya keluar. Dan bila dibentangkan selembar layar putih di depannya, maka pancaran tersebut akan terlihat warna-warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kita lihat ya pada gambarnya. Nggak asing ya dengan warna-warna ini. Ya, warna-warna ini adalah muncul pada saat pelangi. Ya, jadi pelangi itu adalah pembiasan cahaya ya yang bisa kita tangkap melalui indera penglihatan kita. Kemudian, kenapa kita belajar warna? Ada fungsi-fungsi dari warna sendiri yang ternyata merupakan elemen yang amat penting dalam kebudayaan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam konteks spesifik karya seni, konon tidak ada satupun komponen dari karya seni rupa yang mempunyai kekuatan dan peranan yang amat mendasar sekaligus unik, sebagaimana yang dimiliki oleh warna. Nanti di semester lanjut ya, adik-adik akan belajar tentang interior ya. Nanti banyak kita akan bermain dengan warna juga, karena warna juga akan memunculkan sifat-sifat atau nilai-nilai psikologis pada penggunanya. Nih, baru aja disebut ya, peranan esensialnya unsur warna dalam karya seni ini lebih disebabkan oleh kemampuannya untuk menciptakan efek psikologis, misalnya terkait dengan aspek jarak, gerak, tegangan, ekspresi, ruang, bentuk, serta berbagai macam atau hal lainnya yang terkait dengan makna simbolik tertentu. Oke. Nah, kita akan lihat warna itu ternyata dikelompokkan. Dikelompokkan atas dasar apa? Oke, kita lihat satu-satu. Teman-teman pasti tahu ya, udah familiar sekali warna dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Apa itu masing-masing? Saya yakin kalian tahu. Nah, warna primer adalah warna pokok atau warna primer yang merupakan warna dasar yang tidak berasal dari warna apapun, yang meliputi kuning, merah, dan biru. Nah, kalau warna sekunder merupakan campuran dari warna primer tadi, ya, misalnya merah ketemu kuning akan menjadi oranye, kuning dan biru akan menjadi hijau, biru dan merah akan menjadi ungu. Sedangkan warna tersier adalah turunan warna yang merupakan hasil campuran antara warna primer dengan warna sekunder. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. Ini warna apa aja sih? Ya, kita udah familiar dengan warna ini, tapi namanya apa ya? Oke, kita lihat namanya ya. Di segitiga yang ada di tengah, dia adalah warna-warna primer, kemudian ketika dicampur akan ada lingkaran di luarnya. Nomor 2 itu adalah warna sekunder, sehingga kita dicampur lagi ketika warna primer ketemu warna sekunder akan muncul warna tersier. Ini nama-namanya ya. Walaupun nanti pada kenyataannya warna-warna itu nggak akan saklek. Misalnya gini, oranye langsung ada pembatasnya menjadi oranye kekuningan, pasti ada gradasi warnanya. Paham ya maksud saya ya? Artinya warna-warna itu nggak exact bahwa ungu ke biru-biruan, biru, sian, hijau, enggak. Pasti ada warna-warna gradasi menuju warna-warna setelahnya. Paham ya? Nah, itu makanya warna itu punya range yang cukup lebar. Nah, selain jenis-jenis warna di atas, terdapat pula warna netar, yaitu warna putih dan hitam. Sebenarnya mungkin tidak bisa kita sebut sebagai warna juga, tapi karena kebiasaan kita menyebutnya sebagai warna, nah itu kita kategorikan menjadi warna netral. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis
kelompok warna lainnya ya. Ada warna kontras atau warna komplementer. Apa itu? Adalah warna yang berkesan berlawanan satu dengan lainnya. Kok bisa dibilang berlawanan tuh kenapa? Apa berantem? Bukan. Kita lihat nanti ya berlawannya itu pada konteks apa. Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang berseberangan pada diagram warna tadi. Memotong titik tengah segitiga terdapat atas warna primer dan warna sekunder. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula membentuk kontras warna dengan mengolah nilai ataupun kemurnian warna. Contohnya seperti ini, ya, yang disebut berseberangan itu seperti ini. Ketika purple ketemu yellow, green ketemu red, orange ketemu blue, itu adalah warna-warna yang kontras atau komplementer, ya, yang berseberangan. Oke, jadi di warna-warna ini kadang kekontrasan itu menjadi daya tarik sendiri ya. Banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang pakai sebagai company branding mereka, pemilihan warna-warna yang kontras, itu sebagai warna yang digunakan untuk membranding perusahaan mereka. Coba teman-teman nanti cari ya, kira-kira perusahaan apa sih yang menggunakan warna-warna kontras untuk logo mereka atau personal atau company branding mereka. Oke, next. Ini contoh lagi. Ada diagram warna yang lebih gradasi lagi, lebih ada value-nya lagi, sehingga itu tetap masuk pada kelompok warna kontras atau komplementer ketika mereka berseberangan. Nah, contohnya pengaplikasiannya kita bisa lihat di sini ya. Ketika kita bisa menuangkannya dengan pas, komposisinya itu akan cantik banget. Nah, kita lihat ya, tadi apa tuh? Hijau ketemu merah akan kontras, kuning ketemu biru. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, interior, kita bisa aplikasikan di interior. Ketika semuanya terasa pas gitu ya, peletakan warna kuningnya, kemudian bagaimana birunya yang dipilih, tone biru yang dipilih, itu dikombinasikan dengan elemen-elemen netral lainnya tuh jadi kece gitu ya. Jadi kontras itu nggak selamanya berseberangan secara arti yang sebetulnya, tapi ketika disandingkan tuh mereka terasa klop dan matching. Oke, selanjutnya adalah warna monokromatik, yaitu warna yang diperoleh dari hasil gradasi warna pilihan. Ya, gradasinya mulai dari yang paling terang ke yang paling pekat. Misalnya, warna hitam memiliki warna monokromatik dari hitam pekat, hitam pudar, abu-abu, hingga putih. Jadi kayak ada value atau gradasinya ya, dari yang paling pekat menjadi paling putih. Contohnya seperti ini, ya, dari biru yang dongker banget sampai biru yang terang sekali. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mencampurkan warna putih untuk gradasi ke arah yang lebih terang dan mencampurkan warna hitam untuk gradasi ke arah yang lebih gelap. Ya, kalau monokromatik, diingat bahwa monokromatik adalah campuran gradasi warna pada warna-warna primer ya, merah, kuning, biru itu monokromatik. Kita bisa lihat nih, ya ada gradasi warna pada desain interior ini atau pada fashion ini. Ya, nggak kuning satu warna aja, tapi ada beberapa gradasi warna. Dan it's nice. Nah, apa itu warna polikromatik? Sebenarnya sama, secara konsep hampir sama, yaitu value atau gradasi dari suatu warna. Tapi warna apa? Warna sekunder ya di sini ya. Kalau monokromatik berarti warna primer, kalau warna polikromatis berarti turunan warna atau value range warna pada warna-warna sekunder. Oke, kita masuk ke warna analogus. Banyak ya Bu pilihan warna atau pengelompokan warnanya. Warna analogus apa? Warna analogus adalah tingkatan warna dari gelap ke terang dalam urutan beberapa warna. Misalnya urutan dari biru, biru kehijauan, hijau, hijau kekuningan, hingga kuning. Nah, kita bisa lihat di diagram warna ini. Gampangnya gini, warna analogus adalah 3 warna yang bertetanggaan. Ya, misalnya kalau contohnya di kiri itu biru ungu, biru, hijau, itu 3 warna yang bertetanggaan, maka kita bisa masukkan dia adalah warna analogus. Nah, warna analogus itu ketika diaplikasikan dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan komposisi yang luar biasa. Ya, desain atau ya estetika Bimatra yang luar biasa. Ya, lihat kan dari sebelah kiri maupun sebelah kanan
pemilihan, peletakan, kombinasi yang pas akan menghasilkan desain yang cantik juga. Nah, contoh warna analogis seperti ini juga ya, bahwa yang penting konsepnya adalah 3 warna sebelahan. Boleh nggak Bu, misalnya warna yang cerah sama yang kalem? Ya, asal sebelahan. Misalnya nih, biru sian, hijau. Ya boleh aja, nggak masalah asal 3 warna sebelahan. Nah, contohnya gini lah, pilihan-pilihan kelompok warna analogisnya. Nah, kalau ini warna apa? Ada yang jawab kontras mungkin. Iya, terasa kontras, tapi sebetulnya lebih tepatnya adalah kelompok warna panas dingin. Ya, kita bisa merasakan merah, orange itu tuh ke arah panas ya, biru ya ke arah dingin. Ini adalah kombinasi warna panas dan dingin. Warna panas adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning, sehingga memiliki simbol riang, semangat, kadang marah, nah ya, ke arah-arah yang apa ya namanya, ke arah-arah yang memacu adrenalin mungkin ya. Nah, warna panas mengesankan jarak yang dekat, sedangkan warna dingin pasti opositnya adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, nyaman, natural gitu ya. Warna dingin mengesankan jarak yang jauh. Nah, kita lihat di diagram warna lagi bahwa Cool Colors, ya nama boy band ya di zamanku. Oke, Cool Colors itu arahnya tadi apa? Dari ungu ke hijau, sedangkan lawannya adalah Warm Colors atau Hot Colors dari warna merah ke kuning atau mungkin hijau ke kuning itu masih ke arah warm color. Jadi apa bedanya sama warna kontras? Yes, pertanyaan bagus. Warna kontras itu kan yang berseberangan. Jadi misalnya merah lawan hijau itu berseberangan kontras. Tapi kalau panas dingin berarti setengah lingkaran panas ketemu setengah lingkaran dingin. Misalnya merah ketemu hijau dia kontras, dia sudah pasti panas dingin. Jelas ya. Tapi misalnya orange ketemu ungu, dia masuk panas dingin, tapi tidak kontras. Analoginya seperti itu ya. Yang kontras pasti panas dingin, yang panas dingin belum tentu kontras. Gampang? Nah, ini kita bisa merasakan panasnya ya, seperti neraka. Ya, karena dia hanya menggunakan warna-warna kelompok panas. Dan ini adalah menggunakan kelompok-kelompok warna dingin. Walaupun itu ada merah, Bu, ada kuning, iya. Tapi mayoritas kita masih bisa merasakan warna dinginnya ya. Kali ini kombinasi keduanya, panas di kiri, dingin di kanan ya. Dan ketika digabungkan sangat menjadi karya yang luar biasa bagusnya. Oke, terus apa warna heraldis? Banyak juga ya kelompok warna, yes, banyak. Sehingga sangat lebar nanti range kalian untuk mendesain ya ketika dilihat dari kelompok-kelompok warna ini. Nah, warna heraldis adalah, kalian tahu nggak sih, sering banget dengar misalnya merah itu berani, putih itu suci, gitu kan. Nah, itu adalah warna sebagai simbol suatu sifat gitu ya. Sehingga kita bisa lihat makna atau arti warna. Warna mempunyai makna atau arti yang berbeda-beda. Meskipun makna atau arti dalam warna dalam pandangan semiotis dilekatkan secara arbitrari atau sewenang-wenang, misalnya ya merah berani gitu. Namun berbagai makna warna yang ada di masyarakat akhirnya kerap dianggap sebagai suatu konvensi. Akhirnya disepakati bersama ya. Mungkin juga ada risik-risiknya. Akhirnya menjadi kesepakatan bersama. Contoh ini warna apa? Merah. Menggambarkan energi penuh, aktif, hangat, dan bersemangat. Warna merah secara berlebihan dapat memberikan kesan ambisius dan juga kemarahan. Kalau ini orange, memberikan kesan ceria, hangat, bahagia, penuh energi, dan membangkitkan semangat. Kuning, mengingatkan dengan sinar matahari yang memberikan energi yang baik dan semangat. Sering juga samakan dengan warna emas yang menggambarkan kemakmuran dan kemewahan. Kalau hijau sering dilihat dan digambarkan dengan natural, alam.
Efek dari warna ini adalah memberi suasana harmonis, teduh, santai, alami, menyejukkan, menyedarkan, dan menenangkan. Kalau biru langit merupakan warna laut dan langit yang mengesankan ketenangan, kesunyian, kedamaian, kenyamanan, dan perlindungan. Efek lainnya adalah memberi kesan lega dan luas ya. Kita tahu laut dan langit itu seperti tak terbatas ya. Jadi kesan lega dan luas itu bisa kita dapatkan dari warna biru. Ini warna apa? Ayo. Ada yang bilang blueberry, ada warna ungu kebiru-biruan. Apa ya? Ini adalah warna indigo. Ya, teman-teman tadi tahu sendiri warna indigo. Oh, ini apa? Jelas, ini warna ungu. Kemudian, ya, jadi lapar ini, warna coklat. Nah, warna coklat adalah salah satu warna alam yang memberi kesan hangat, nyaman, alami, akrab, dan ketenangan. Warna ini memiliki sifat keseriusan, namun hangat dan lembut. Kalau ini putih, warna netral yang cocok diaplikasikan dengan warna apapun. Menggunakan warna ini umumnya menggambarkan kebersihan, kepolosan, kemurnian, ya kalau mungkin di rumah sakit steril gitu ya. Dan ini kebalikannya adalah warna hitam, memberikan suasana penuh perlindungan, gagah, megah, dan elegan. Warna ini memiliki karakter yang kuat, penuh percaya diri, perlindungan, elegan, megah, dramatis, dan misterius. Kalau ini di tengah-tengahnya, hitam dicampur putih, ketemunya abu-abu. Jadi dia seperti suasana yang stabil, luas, menenteramkan ya karena campuran hitam dan putih yang kontras ya, jadi dia sebagai penetral. Dalam sisi positif, warna abu-abu menggambarkan keseriusan, kestabilan, kemandirian, bahkan memberikan kesan bertanggung jawab. Nah, kita sudah selesai bahas warna, kita masuk ke barik. Apa tuh barik? Baru dengar, Bu? Ya, sebenarnya barik nama keren dari tekstur. Ya, siapa sih yang ngerti tekstur? Tekstur adalah nilai raba permukaan benda. Biasa pula disebut dengan rasa bahan. Ya, coba teman-teman lihat di meja kalian atau di barang yang ada di depan kalian, kalian raba dengan panca indera kalian, dengan indera perasa kalian. Ya, itu rasanya apa? Halus kah? Kasar kah? Gitu ya. Merupakan sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau benda pada sebuah karya. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Jenis barik, ada jenis barik alami, merupakan barik yang terdapat pada benda-benda alam. Misalnya kulit kayu, permukaan tanah yang kering, barik kulit durian, kulit nangka, batu ya. Barik-barik alami tersebut ada yang kasar, ada yang halus. Kalau barik buatan adalah barik yang memang disengaja atau diciptakan oleh kita manusia karena satu dan lain hal tujuan tertentu ya. Misalnya cetakan logam pada uang koin kan memang dipaksa dicetak ya si teksturnya itu. Oke. Nah, kita masuk kepada tekstur itu ada dibagi dua ya, ada tekstur nyata dan tekstur semu. Maksudnya gimana, Bu? Jadi tekstur itu kan bisa kita raba dengan indera kita yang kulit, tapi juga kita bisa rasakan dengan citra penglihatan kita. Contoh paling analogi yang paling sering kita bisa pakai itu adalah apel dan jeruk misalnya. Kalau kita lihat apel, permukaannya apa? Jadi kita sepakat sama-sama bahwa dia tuh halus ya. Dari apa sih? Pada kita nggak pegang misalnya ya, karena dia terlihat tidak ada naik turunnya permukaan, terus dia glossy gitu, ada pantulan glossy gitu. Ya karena pantulan cahaya pada permukaan yang halus biasanya lebih mantulnya tuh lebih maksimal. Beda dengan jeruk. Jeruk kita lihat itu dia lebih dough, kemudian sepertinya bertekstur. Bahkan kita sering dengar ya, misalnya kita mau beli keramik itu mau yang glossy atau yang kulit jeruk ya, karena kulit jeruk sering diidentifikasikan atau diidentikan sebagai permukaan yang nggak rata. Padahal kita belum pegang loh waktu itu ya, misalnya lihat jeruk sama lihat apel, tapi begitu kita raba, oh sama, bener yang saya maksud. Si apel halus, si jeruk kasar. Ya, itu adalah tekstur nyata antara nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan kita. Tapi juga ada namanya tekstur semu. Adalah ternyata beda loh yang kita lihat dengan yang kita raba. Ya, itu adalah 3D semu. Ingat ya, pelajaran 3D semu, 3 dimensi semu artinya apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang kita pegang.
Contohnya seperti ini, kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa yang gambar kiri atau kanan itu ada tekstur kasarnya. Terlihatnya ada teksturnya tidak halus ya, teksturnya ada penonjolan-penonjolan, tapi bisa jadi itu adalah print out pada wallpaper sehingga memberikan kesan bahwa dia tuh bukan permukaan yang rata. Ya, jadi kita nggak bisa ngeklaim sebelum kita merasakannya sendiri. Oke, sifat barik ada dua, barik kasar dan barik halus. Kalau kasar jelas ya, rasa yang kita tangkap kasar. Halus kebalikannya ya. Dibaca sendiri nanti. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita bisa taruh tekstur juga pada finishing di karya dua dimensi kita dengan permainan ya cat warnanya atau material dari finishing yang kita gunakan ya. Atau teman-teman bisa menggunakan benda-benda yang bertekstur, kemudian diberi pewarna, diletakkan di media dua dimensi. Jelas banget seperti kita lihat ini kan seperti daun ya, tekstur daun. Tapi kalau kita raba pasti rata. Karena apa? Kan kertasnya rata. Tapi kalau kalian menggunakan benda-benda yang bertekstur kemudian dicetak di situ, akan ada semacam citra yang kita tangkap tuh dia bertekstur. Padahal itu hanya permainan ya, permainan tekstur aja yang pada dasarnya enggak terasa, si teksturnya tuh enggak terasa, ya. Tapi kita bisa merasakan itu dari penglihatan kita, tapi begitu kita raba enggak. Gitu ya, menarik nih. Sebenarnya sering saya ajak adik-adik di kelas kalian untuk melakukan percobaan ini ya, tapi kita lihat nanti, kita lihat waktunya. Oke adik-adik, kita sudah belajar ya tadi tentang warna, juga tentang tekstur. Nah, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang lain. Oke, jadi silakan dipelajari lagi materi yang sudah saya sampaikan. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.